Perkenalkan, nama saya Servinia dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 13. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang permasalahan di sekolah. Teman-teman yang saya hormatin dan saya kasihi, pemilihan kata dan bahasa yang diucapkan oleh kita akhir-akhir ini cenderung semakin kasar dan tidak baik, sehingga menurunnya kesantunan. Apabila dibandingkan dengan zaman orang tua kita dahulu, sungguh tampak perbedaannya. Untuk zaman saat ini, banyak ungkapan-ungkapan dalam menyatakan pendapat dan perasaan, seperti ketika berdebat ataupun berdiskusi, kata-kata yang kita ucapkan kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal tersebut belum tentu dapat diterima oleh setiap orang yang kita menjadi lawan bicara. Bisa saja kata-kata yang kita ucapkan melukai hatinya. Terkadang tanggapan-tanggapan yang diberikan juga terdengar pedas, vulgar, dan cenderung provokatif. Padahal kita bisa memakai bahasa yang dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya, atau epimistis. Orang tua pun tentu gelisah dan khawatir. Hal tersebut karena sering menyaksikan kita yang memiliki kebiasaan bertutur kata yang kasar dan dibumbui dengan sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris. Untuk didengar, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan sekitar. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya, kesantunan tata krama yang berlaku pada zaman tahun 1970-an berbeda dengan yang berlangsung pada masa kini. Pergaulan global dan pertukaran informasi di media sosial juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan. Hal tersebut menyebabkan para remaja tidak percaya diri dalam berbahasa sehingga lebih memilih menggunakan kaidah berbahasa yang dianggap bergengsi. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Banyak di antara kita yang melawan orang tua dengan menggunakan kata yang kasar. Padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar kita dapat tersadar bahasa yang wajar untuk digunakan. Kita belajar tata bahasa yang santun mulai dari lingkungan keluarga. Selain permasalahan pemilihan kata dan bahasa, masalah yang sering dijumpai adalah mengenai kebersihan. Seringkali kita melihat murid-murid yang membuang sampah sembarangan, baik itu berupa kertas-kertas maupun bungkus-bungkus bekas makanan jajanan mereka. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dimulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya ataupun rutin melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari. Demi tercapai lingkungan yang bersih dan nyaman di tempat kita belajar, perlu sekali dilakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran setiap siswa untuk menjaga kebersihan yang bersifat mengatasi masalah di atas. Agar tindakan tersebut menjadi contoh kepada siswa-siswi yang masih belum tersadar tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dengan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan para pendidik mampu menyadarkan siswa satu sama lain untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Kebersihan berpengaruh besar terhadap kesehatan.
Maka dari itu, kebersihan perlu dijaga oleh kita semua juga. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat-sangat penting. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat. Kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk saling bahu-membahu menjaga lingkungan sekolah agar menjadi sebuah sarana belajar yang kondusif dan nyaman dengan terciptanya kebersihan di sekolah. Diharapkan siswa-siswi dapat terhindar dari berbagai penyakit yang secara tidak langsung atau secara tidak sadar menghinggapi tumpukan sampah. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan.